Siapa sangka gadis pemalu dengan penampilan yang berantakan ditaksir seorang pria ganteng dan misterius di tempat kerja mereka. Sang Min sebenarnya anak dari aktor terkenal yang dulu pernah mendekati ibunya ketika masih belum jadi apa-apa. Tahu-tahu ayah Sang Min menjadi artis papan atas dan menikahi pengusaha kaya raya dan meninggalkan keluarga mereka. Ibu Sang Min depresi berat dan akhirnya meninggalkan Sang Min sendirian. Sang Min sudah besar dan memutuskan mencari pekerjaan di sebuah mall di kota ini. Di sini ia berteman dengan pria nyentrik bernama Johan. Johan yang cukup populer juga dekat dengan gadis-gadis cantik di tempat kerja mereka yang bekerja di butik mahal. Salah satu wanita ini terlihat mulai tertarik dengan Sang Min yang cool. Sang Min pemuda yang pemurung dan tidak banyak bercanda, sampai ketika hari itu ia tidak sengaja bertemu seorang wanita aneh di gudang. Sang Min bertanya kepada Johan dan wanita di basement itu bernama Mi Jung. Sama seperti Sang Min, wanita itu juga pemurung dan tidak punya teman. Namun Johan sadar ternyata Sang Min cukup tertarik dengan wanita itu. Bahkan Sang Min yang jarang tersenyum bisa tersenyum ketika melihat tingkah Mi Jung. Akhirnya Johan mengajak Sang Min minum bir di tempat langganannya untuk menanyakan perasaan Sang Min kepada Mi Jung dan memintanya untuk tidak mendekati Mi Jung jika ia tidak serius. Awalnya Sang Min kepikiran, namun entah kenapa setiap melihat Mi Jung kesulitan ia selalu ingin terlibat. Sampai saat itu ia tidak sengaja melihat Mi Jung yang menikmati pertunjukan pemain piano di sebuah acara. Ketika mereka pulang dan Mi Jung sudah mau berbicara, wanita yang menyukai Sang Min datang mengintimidasi Mi Jung. Dimanapun Sang Min berada, ia mulai kepikiran Mi Jung walau di depannya ada perempuan cantik yang menggodanya. Malam itu Sang Min sudah memutuskan sesuatu. Esoknya ketika makan siang, tiba-tiba saja ia duduk bersama Mi Jung yang selalu sendirian. Tentu saja itu menarik banyak perhatian orang-orang. Mi Jung tidak suka dan malah meninggalkan Sang Min sendirian. Malam itu Johan mengajak Sang Min ke tempat bir biasa dan tidak disangka Johan juga mengajak Mi Jung ke sini. Ia meminta Sang Min untuk meminta maaf kepada Mi Jung agar wanita itu luluh. Akhirnya ketika mereka berdua duduk, alih-alih mengatakan yang disuruh Johan, Sang Min malah bercerita ia ingin sekali ke Islandia untuk melihat aurora. Topik ini menjadi berkembang karena Mi Jung ternyata tertarik dengan hal ini. Obrolan mereka menjadi dekat sampai Johan ikut nimbrung di antara mereka berdua dan pulangnya mengajak mereka karaokean, yang tentu saja menjadi hal yang canggung bagi keduanya. Semenjak hari itu, Mi Jung menjadi wanita yang ceria dan tidak sabar untuk pergi bekerja, dan momen ketika Sang Min mendekatinya menjadi momen yang menyenangkan. Sampai ketika Mi Jung tidak sengaja bertemu Sera, wanita yang menyukai Sang Min. Sera tahu Mi Jung menyukai Sang Min dan malah merendahkan Mi Jung untuk sadar diri. Saat pulang, Sang Min kembali menyusul Mi Jung untuk memberinya payung. Kemudian Sang Min mengajak Mi Jung ke suatu tempat yang awalnya membuat Mi Jung heran karena ini adalah wilayah motel. Tapi ternyata mereka pergi ke toko vinil, di mana di sini Sang Min terlihat berapi-api menceritakan pengetahuannya soal musik. Tidak seperti Sang Min yang biasanya pendiam. Di stasiun, Sang Min meminta nomor HP Mi Jung. Namun Mi Jung sudah membuang HP-nya karena debt collector sering menelponnya. Tapi tidak jadi soal karena tiba-tiba Sang Min memberi band-aid kepada Mi Jung karena sebelumnya melihat tangan Mi Jung yang terluka. Esoknya Mi Jung memberikan bekal kepada Sang Min dan Johan yang tahu keduanya dekat memberi mereka walkie-talkie khusus. Semenjak saat itu, keduanya bisa berkomunikasi diam-diam di tempat kerja berkat bantuan Johan. Sang Min juga mengajak Mi Jung ke lantai atas melihat pelangi. Sampai tidak sengaja mereka bertemu Sera lagi berduaan. Sera mengajak Mi Jung untuk ikut makan-makan bersama yang lain. Semua penasaran dengan gebetan Sang Min. Sang Min menjelaskan wanita yang dia sukai dengan lugas sampai-sampai membuat Mi Jung tidak tahan dan akhirnya pergi meninggalkan mereka. Sang Min meminta maaf kepada Mi Jung dan meminta Mi Jung untuk tidak sering-sering menunduk. Namun hari itu entah kenapa Mi Jung menghilang tidak masuk kerja. Seorang pria jatuh cinta dengan seorang wanita basement yang dijauhi rekan-rekan kerjanya. Padahal ada perempuan yang cantik naksir kepada pria ini. Namun pria ini tidak pernah tertarik. Hidup pria bernama Sang Min ini tidaklah sempurna. Ia punya mimpi menjadi penari profesional namun harus mengubur mimpinya itu. Sampai hari itu, ketika gadis yang disukainya yakni Mi Jung tidak datang ke tempat kerja, Sang Min menangis ketika akhirnya Mi Jung meneleponnya dari telepon umum. Mi Jung sampai datang langsung menemui Sang Min memastikan keadaannya dan semenjak saat itulah hubungan keduanya semakin akrab. Di tempat kerja, Sang Min akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Mi Jung tanpa tahu bahwa saluran walkie-talkie mereka didengar oleh semua rekan kerja mereka. Kini Mi Jung semakin diolok-olok oleh teman-teman yang lain karena berhasil membuat Sang Min suka kepadanya. Sementara Sera yang menyukai Sang Min tampak tak senang. Ketika bertemu Mi Jung, ia kembali merendahkan wanita itu sampai akhirnya Mi Jung berani bersuara bahwa Sera tidaklah setinggi itu sampai bisa merendahkannya.
kepadanya. Semenjak saat itu Mi Jung mulai menemukan kepercayaan dirinya dan ia juga meminta Sang Min untuk mencoba mengikuti audisi penari profesional seperti mimpinya. Sang Min benar-benar mencoba audisi tersebut. Sang Min mempunyai teman dekat bernama Yohan yang menjadi mak comblang mereka sebelumnya. Namun kini keduanya sudah jadian dan sibuk sendiri, Yohan jadi sendiri lagi. Sampai malam itu, tiba-tiba ketika Yohan seperti biasa nongkrong di tempat langganannya, ia mendapat kejutan ulang tahun dari Sang Min dan Mi Jung. Sang Min juga memberi kabar ia akan berhenti kerja karena sudah lolos di sebuah akademi penari profesional. Diam-diam Yohan yang kesepian ditemui seorang wanita Jepang yang adalah ibunya. Yohan ternyata adalah anak dari istri simpanan direktur mall ini. Yohan mencoba menghubungi Sang Min, namun Sang Min tidak menggubrisnya karena sibuk. Sampai akhirnya Yohan melakukan sesuatu yang berbahaya. Berita itu menjadi gosip di tempat kerja mereka dan Mi Jung kaget mendengarnya. Sang Min dan Mi Jung menemui Yohan yang kini tatapannya menjadi kosong. Ketika pulang, Mi Jung menangis tanpa henti sampai membuat Sang Min risih dan memarahinya. Hal itu membuat Mi Jung marah dan akhirnya Mi Jung enggan untuk pulang bersama Sang Min. Tapi keduanya baik lagi, bahkan Sang Min yang kini sudah bahagia di tempat barunya tidak lupa mengajak Mi Jung bertemu teman-teman akademinya. Namun di sini Mi Jung sadar sepertinya ia bukanlah orang yang tepat untuk Sang Min dan akhirnya Mi Jung menghilang lagi. Sang Min mencari kemana-mana namun tidak dapat kabar. Ia akhirnya mendapatkan surat dari Mi Jung bahwa kejadian Yohan saat itu membuatnya terguncang. Sebagai orang yang menyimpan kegelapan di dalam hati, ia begitu trauma ketika melihat Yohan mencoba menyakiti dirinya sendiri sehingga kini ia sepertinya butuh waktu untuk menyendiri saja. Sang Min yang hilang arah akhirnya kembali ke tempat kerja lamanya dan bekerja lagi. Ia mencoba membuka hati dan mendekati Sera. Namun seberapa keras Sang Min mencoba, bayangan Mi Jung selalu muncul di hadapannya sampai membuat Sang Min menangis dan meninggalkan Sera. Sang Min juga mencoba menemui Yohan yang masih belum bisa diajak bicara. Diam-diam Sera yang angkuh menemui seorang karyawan di mall itu dan memberikan alamat baru Mi Jung kepada Sang Min walau dirinya ditolak oleh Sang Min. Sang Min memutuskan akan pergi menemui Mi Jung walau wanita itu sendiri meminta Sang Min melupakannya. Ketika sampai, ia melihat Mi Jung sudah menunggunya di halte dan mereka pun makan di sebuah resto di dekat sana. Sang Min akhirnya meminta maaf atas perbuatannya kepada Mi Jung dan tidak bisa hidup tanpa wanita itu. Ketika akan pulang dan Sang Min sudah naik bus, pria itu turun lagi dan berteriak-teriak memanggil Mi Jung untuk memastikan hubungan mereka menjadi sepasang kekasih lagi. Sang Min lega dan akhirnya bisa pulang dengan tenang. Namun suatu tragedi terjadi kepada pria ini. Hari-hari berlalu, Mi Jung sendirian menunggu kedatangan Sang Min di tempat vinil langganan mereka. Namun Sang Min tidak pernah datang. Yohan sendiri kini menjadi seorang penulis yang mengisahkan kisah Sang Min dan Mi Jung sebagai inspirasinya. Mi Jung kini menjadi seorang guru musik untuk anak-anak. Sang Min ternyata tidaklah meninggalkan Mi Jung, ia ternyata mengalami kecelakaan ketika pulang dari menemui Mi Jung. Kini ia sudah beristirahat dengan tenang dan Mi Jung melanjutkan hidupnya, begitu pula Yohan sebagai sahabat dekat mereka.